Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Ade Praman Effendi dengan NIM 3 digit terakhir 069, mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Departemen Teknologi Industri, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang fundamental bahasa pemrograman C++ yang dimana pada video sebelumnya sudah dibahas juga. Kali ini ada pembahasan lanjutan untuk praktikum algoritma dan pemrograman. Oke, langsung saja. Di sini ada if, else, if, dan logika boolean yang dimana percabangan mengarah alur program berdasarkan kondisi rantai if, else, dan mengevaluasi kondisi dari yang paling spesifik hingga default. Nah, sementara tipe boolean menyimpan hasil logika untuk dipakai ulang. Nah, konsep utamanya itu adalah setiap blok if dievaluasi secara berurutan sampai kondisi terpenuhi. Else menangani semua kemungkinan yang tidak masuk dalam kondisi sebelumnya. Nah, terakhir ekspresi itu mengembalikan nilai boolean sehingga bisa disimpan di variabel. Simpannya ini yang if itu untuk pertama berurutan sampai kondisi terpenuhi. Nah, jika kondisi tidak terpenuhi, itu akan masuk ke dalam else, yang dimana menangani kemungkinan yang tidak masuk dalam kondisi sebelumnya, yaitu kondisi if tersebut. Di sini ada contoh kodenya, yang dimana if, else, dan if score, skornya harus lebih besar dari sama dengan 90. Nah, kita misalkan memasuki nilai 100, itu akan langsung lulus, statusnya lulus. Jika nilainya di bawah 90, jadi masuk ke dalam else if score harus di bawah 75, harus di atas 75, sorry. Nah, jika tidak lagi harus di atas 60. Jika tidak, kan statusnya tidak lulus, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu looping for while, do while, dan iterasi array, yang dimana loop memungkinkan eksekusi berulang. For, while, dan do while memiliki gaya evaluasi kondisi berbeda, namun semuanya dapat digunakan untuk menelusuri array. Nah, konsep utamanya yaitu for dipakai saat jumlah iterasi sudah diketahui. Lalu while memeriksa kondisi di awal putaran, berhenti jika kondisi salah. Nah, do while menjalankan blok dulu, baru memeriksa kondisi, minimal sekali jalan. Dan yang terakhir ada index array yang diakses konsisten di setiap jenis loop. Nah, ini contohnya. Contoh for, jadi for loop, for integer i sama dengan 0, terus integer harus lebih kecil dari 5, i plus plus, dari terus dan ini konsisten array seperti itu, dan akhirnya di end. Terus while itu tadi memeriksa kondisi di awal putaran, berhenti jika kondisi salah. Jika i misalnya lebih besar daripada 5, itu akan langsung berhenti. Ini do while, di sini menjalankan blok dulu, baru memeriksa kondisi. Menjalankan blok terlebih dahulu, sajinya ini, jika apakah lebih besar dari 5, jika lebih besar dari 5, akan berhenti, seperti itu. Lalu selanjutnya ada program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Nah, dua latihan utama pengenalan perhitungan rata-rata menggunakan loop tunggal dan percetakan tabel perkalian menggunakan loop berserang. Nah, di sini yang pertama ada program rata-rata nilai, ya, yang dimana menginput jumlah nilai atau dalam kurung n terlebih dahulu. Gunakan loop untuk membaca setiap nilai dan tambahkan ke total. Lalu rata-ratakan dihitung dengan total dibagi n. Contohnya di sini ada kodenya yang dimana integer n
diskon jumlah nilai, terus mengeksekusi terus dapat nilai n, terus double total sama dengan 0, for integer i sama dengan 1, baru integer lebih besar lebih kecil daripada n, terus akan ditambahkan plus double x. Nah, x ini adalah nanti yang kita masukkan nilai, terus dia memberikan pertanyaan nilai ke, terus kita misalkan jawab 1, nanti akan memproses nilai ke 1, terus di total dari yang awal tadi, misal kita tadi awalnya nilai 1 terus ditambah yang keduanya 1, kan total hasilnya menjadi 2, seperti itu. Baru rata-ratanya dimasukkan dan total 2 dibagi n-1 ini sama dengan, jadi kan total 2 dibagi n-nya sama dengan 1 sama dengan 2, seperti itu. Mungkin contohan dalam angkanya ya. Lalu selanjutnya ada tabel perkalian, yang dimana dua loop bersarang menempati tabel n kali n. Nah, loop luar menentukan faktor pertama, loop dalam mengkalikan dengan faktor kedua. Nah, bagi T dipakai supaya kolom rapi. Nah, ini garis T. Ini in count tampilkan tabel perkalian hingga nanti ada juga n, itu nanti kita akan memasukkan nilainya, lalu integer 1 ini sama seperti itu, akhirnya ke return seperti itu. Terus ada yang namanya perbedaan parameter by copy dan by reference. Pertama kita akan mengetahui cara fungsi menerima parameter, yaitu memengaruhi apakah perubahan di dalam fungsi terlihat di luar. Salinan atau by copy tidak mengubah nilai asal, sedangkan referensi itu langsung memodifikasi variabel aslinya. Konsep utamanya yaitu void tambah copy integer a yang menerima salinan sehingga a hanya variabel lokal. Nah, void tambah ref integer itu menerima referensi, di mana operator dan memastikan a menunjuk ke variabel pemanggil. Nah, lalu ada guna referensi saat ingin menghemat salinan besar atau memodifikasi argumen. Nah, sini ada contohnya, yaitu pas by copy, dimana tadi void tambahkan copy integer a, yang dimana nanti si a-nya akan diinputkan plus sama dengan 10, dimana by reference jika void tambah reference integer sama dengan a itu akan plus 10. Ini ada integer main-nya, misalnya kita masukkan x sama dengan 5, terus tambahkan copy x-nya ini, terus setelah pas by copy nilai x adalah seperti itu, dan ini jika tambahkan reference, yang dimana tadi copy menerima salinan sehingga hanya a variabel lokal, sedangkan yang reference itu menerima referensi dan memastikan a menunjuk ke variabel yang pemanggil. Jadi kan sini juga sudah dijelaskan bahwa salinan itu tidak mengubah nilai asal, sedangkan referensi langsung memodifikasi variabel aslinya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada prototype fungsi. Nah, prototype fungsi ini mendeklarasikan tanda tangan fungsi sebelum dipakai. Hal ini memisahkan deklarasi dari implementasi dan menjaga compiler mengetahui fungsi yang akan dipanggil. Nah, konsep utamanya yaitu prototype biasanya ditempatkan di bagian atas atau di header. Di paling atas, ini sudah ada di contoh codingnya, nanti kita lihat. Lalu implementasi dapat berada di akhir file atau berkas terpisah. Nah, pemanggilan itu fungsi cukup menyertakan header karena compiler sudah tahu bentuknya. Nah, dari ini kan prototype di paling atas ini ada prototype di mana integer kali integer a, integer b, ya. Lalu ada implementasinya, integer kali integer a kali b, terus akan nge-return setelah kita dikasih nilai 2, terus integer b yang dikasih nilai 4, nge-return 2 kali 4, berarti sama dengan 8, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada contohnya nih, ya, integer main-nya yaitu integer x sama yang pertama itu 4, dan
integer y-nya sama dengan 5. Langsung keluar code hasil kali 4, hasil kali terus ini kali 4 kali 5, yaitu nge-return. Nanti hasilnya adalah 4 kali 5 20 sampai itu. Nah, lalu ada pemisahan berkas HPP dan CPP. Nah, header ini menyimpan deklarasi, teman-teman. Sedangkan file implementasi membuat definisi. Pemisahan ini meningkatkan modularitas atau mengurangi duplikasi dan mempercepat kompilasi ulang. Nah, konsep utama header atau HPP berisi deklarasi fungsi, kelas, atau konstanta yang ingin dibagikan. File implementasi atau CPP memuat kode aktual dari fungsi yang dideklarasikan. Ini include header atau HPP itu membuat fungsi siap dipakai di berkas lain. Nah, contohnya misalnya kita mempunyai fungsi prototype HPP ataupun CPP, deklarasi dan definisi kali, serta program modular HPP atau CPP, deklarasi dan definisi tampilan menu, tempat, bagi, dan kurang. Terus juga ada program modular sederhana. Nah, ini adalah program kalkulator yang menunjukkan bagaimana fungsi terpisah bekerja sama dengan main untuk menghadirkan struktur modular yang memudahkan dikembangkan. Alur programnya itu yaitu main memanggil tampil menu untuk menampilkan pilihan. Nanti si pengguna akan memilih operasi dan langsung memasukkan dua angka. Dan setelah memasukkan dua angka tersebut, main memanggil fungsi aritmatika sesuai menu. Jika pilihan tidak ada, tampilkan pesan error. Jadi pas sesuai menunya nanti akan masukkan kali bagi kurang seperti itu. Jika tidak ada pilihannya, akan memunculkan tampilan pesan error seperti itu. Mungkin ini langsung saja kita masuk ke dalam demonstrasinya di Visual Studio Code. Oke. Nah, di sini yang pertama ada if else boolean CPP yang dimana yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ini nanti kita memasukkan nilai, lalu Cin akan mengikutnya dengan nilai skornya. Oke, contohnya kita langsung saja merunningnya. Kita masukkan nilai. Di sini kan harus lebih besar dari 90, misalkan kita masukkan 95. Enter. Nah, grade A, ya saya mendapatkan grade A, yaitu statusnya lulus. Ya. Nah, jika kita menggunakan nilai yang lebih kecil, kita contoh misalnya memberikan nilai yang lebih kecil. Contoh kita bisa memberikan nilai 80. Kita enter. Kita dapat grade B, yaitu tetap lulus. Karena gini, jika skor di atas 90 ataupun sama dengan, itu akan mendapatkan grade A. Nah, jika skor di atas 95, di atas 75 atau sama dengan 75, itu akan mendapatkan skor B. Nah, jika skor sama dengan ataupun di atas 60, itu akan mendapatkan grade C. Dan jika di bawahnya akan mendapatkan grade D. Nah, contoh misalkan kita ingin, sekali lagi deh, ingin menemukan grade C, berarti harus sama dengan 60 atau nilai di bawahnya. Nilai di atasnya, sorry. Itu kan kita misalnya memasukkan nilai 60. Oke. Nah, memasukkan nilai, kita mendapatkan grade C, status tetap lulus, ya. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke loop for while, ya. Yang dimana ini integer main, yang dimana R-nya ada ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 5. Di mana ini untuk for loop-nya dari integer dimulai dengan 0, ya. Dibaca dimulai dengan 0. Seperti itu. Terus ada while seperti tadi sudah dijelaskan. Kita langsung saja ke running-nya untuk menjalankannya. Ini for loop
Itu 1, 2, 3, 4, 5, juga 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, seperti yang sudah ada di data ini. Misalkan juga kita mencoba yang lainnya yaitu latihan rata-rata. Nah, di sini ya kita coba langsung saja menjalankannya. Jumlah nilai. Misalkan kita masukkan 10. Nilai satu yaitu 3. Nilai kedua ini. Dan nilai ketiga 5. Nilai keempat 1. Nilai kelima 2. Nilai keenam ini 7 ini. Ini nilainya sampai ke 10 ya teman-teman. Karena kita meminta jumlah nilai 10. Ini 8 7, bisa 9 7 dan 10 8. Nah, habis ini aku mendapatkan nilai rata-rata 37 yang dimana itu adalah jumlah dari nilai ke 1. Jadi jumlah dari nilai ke 1 ini ditambahkan semua baru dibagi 10 atau dibagi jumlah nilainya ini akan menghasilkan jawaban yaitu rata-rata 37. Ini adalah kalkulator sederhana untuk latihan mencari nilai rata-rata sebenarnya teman-teman ya. Saya juga sudah pernah mencobanya di Python. Kalian bisa dicek video-video sebelumnya. Oke, ini hanya mencoba mengulang namun menggunakan bahasa C++. Oke, selanjutnya yaitu ada latihan tabel perkalian. Kita langsung aja meraninya. Tampilkan tabel perkalian hingga misalkan kita 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Terus ini kali. Dan ini 1, 2, 3, 4 juga. Seperti ini. Terus ini 2. Ini dikali 2. Dikali 2, dikali 2, dikali 2, kali 2. Seperti itu teman-teman ya. Jadi 1 dikali 2, 2. Terus tambah 4, 4. Seperti itu. Nah, lalu kita ke selanjutnya yaitu parameter copy reference. Kita langsung saja menjalankannya. Ini setelah pass by copy, karena ini sudah diisi 5, akan menjawab dengan 5 setelah pass by reference. Dimana pass by reference itu akan ditambahkan itu 10 ya, 10 tadi yang asalnya 5 x-nya lalu dimasukkan akan mendapatkan tambahan dari 5 tambah 10 15 seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya juga kita memiliki program fungsi prototype CPP ya, yang dimana kali ini integer kali integer A dikali integer B nanti akan ke return. Ini bisa dibaca, ini A kali B nanti untuk masukkan nilai bisa spasi. Ini sangat mudah sebenarnya teman-teman. Oke, kita langsung saja menjalankannya. Masukkan dua bilangan terpisah dengan spasi, misal kita 3 terus 4. Nah, 3 kali 4 hasilnya 12. Kenapa kok bisa dikali bang? Kan biasanya pengkalian itu eh, dipilih dengan tanda bintang. Nah, di sini kok tidak ada pilihan tandanya. Nah, di sini karena sudah ada programnya teman-teman. Tidak menyantumkan program lainnya, tidak mencantumkan yang lainnya seperti seperti bagi, tambah, pun kurang. Karena ini hanya untuk fungsi prototype perkalian. Seperti itu. Contoh bisa kita ulangi lagi. Kita lagi dengan nilai angka yang lebih besar. Kita masukkan nilai 17 terus dikali 19. Yang dimana mendapatkan hasilnya 323. Dan itu benar ya teman-teman karena 9 kali 7 belakangnya 3 ditambah seperti itu. Nah, lalu kita ke selanjutnya yaitu main CPP. Yang dimana kita langsung saja merunningnya. Di sini kita memilih menu dulu ya teman-teman, mau tambah ataupun kurang. Kita milih tambah menu dulu, tambah, masukkan angka pertama. Kita ingin menambahkan, contoh misalnya
kita masukkan angka 6, lalu masukkan keduanya, angka kedua itu masukkan 4, akan mendapatkan hasil 10. Tadi kan pada program sebelumnya itu perkalian. Nah, pada program kali ini ada tambah dan kurang. Contoh, ini adalah pertambahannya, yang dimana kita memilih menu satunya itu angka satunya ada 6 dan angka 2-nya adalah 4, dan 6 tambah 4 akan mendapatkan hasil 10. Seperti itu. Nah, kita akan coba lagi namun dalam pengurangan. Kita akan pilih menu, pilih 2, dan enter. Kita masukkan angka 10, angka pertama, angka kedua kita masukkan 6. Akan menghasilkan 4, yang dimana ini kita memilih menu 2 yaitu pengurangan, terus masukkan angka pertama itu 10, terus masukkan angka kedua gitu 6, 10 kurangi 6 mendapatkan hasil 4. Program ini berjalan dengan baik. Nah, lalu kita masukkan program, mungkin program modular ya teman-teman. Di sini sama monitornya tadi, berarti yang ini. Nah, kita langsung saja menjalankan teman-teman sambil memberitahu kepada kalian. Ini juga sama sebenarnya, cuma ini lebih panjang lagi. Klik tambahkan, pilih menu, tambahkan 1, enter, masukkan angka misalnya 78, masukkan kedua, akan menghasilkan angka 80, yang dimana menu 1 itu tambah. Jadi kita memilih menu 1, terus angka pertama 78 dan angka kedua itu 2, yang dimana 78 ditambah 2 itu adalah hasil 80. Seperti itu. Mungkin itu saja penambahan dari materi yang video sebelumnya tentang ini, fundamental bahasa pemrograman C++. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Tunggu untuk video kedepannya. Bye bye.